Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama pelajaran matematika. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pelajaran kita belajar hari ini kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah berdoa ya. Kita lanjut ya materi waktu kita pekan kemarin. Ada latihan-latihan kalau nggak salah tentang pecahan. Yang pecahan itu sudah kalian pelajari waktu di SD, tapi mungkin ada beberapa yang lupa, makanya ibu akan mengulang. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Kali ini insya Allah kita akan belajar tentang gimana sih cara menyatakan bilangan pecahan, apa itu pecahan senilai, bagaimana cara menyederhanakan pecahan, jenis-jenis pecahan, sama mengubah pecahan insya Allah ya. Kita lanjut ya. Ya, kita lanjut. Nah, gimana cara menyatakan bilangan pecahan? Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa absen seperti biasa di kolom komentar. Sebutkan nama yang lengkap sama kelasnya. Kalau yang belum like, subscribe juga boleh ya. Gitu. Kita mulai dengan pecahan. Gimana cara menyatakan pecahan? Lihat ini, ada sebuah persegi dibagi 4. Coba kalian, yang diarsirnya ada berapa yang diberi warna? Yang diberi warnanya ada 1. Maka kalau dinyatakan dalam bilangan pecahan ini ditulisnya 1/4. Artinya 1 bagian yang diwarnain dari 4 bagian seluruhnya, maka ditulisnya 1/4 bagian. Kalau yang ini ada persegi panjang, kotak-kotaknya ada 6, yang diwarnainnya ada berapa? Ada 2, maka dinyatakannya dengan 2/6 bagian. Ini sebuah lingkaran, kita hitung dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, yang diwarnainnya ada 2, maka dinyatakannya 2/5 bagian. Nah, bilangan-bilangan yang tadi 1/4, 2/6, 2/5 itu dinamakan pecahan. Pasti ingat waktu di SD, angka yang bagian atas dinamakan? Iya, dinamakan pembilang ya. Di atas per itu dinamakan pembilang. Di sini ada 1, ada 2, ada 2. Kemudian yang bawah dinamakan penyebut, ada 4, ada 6, ada 5. Jadi kalau disimpulkan yang dimaksud dengan bilangan pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nanti A dan B nya itu suatu bilangan ya, dibacanya A per B. Jadi kalau 1/4 dibaca 1/4 dengan A dan B nya itu bilangan bulat, dan B nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena ingat, kalau kita membagi bilangan dengan 0 itu tidak terdefinisi ya. Nah, itu A nya disebut pembilang dan B nya disebut penyebut. Lanjut, apa itu pecahan senilai? Mungkin sudah tahu. Oh iya Bu, yang senilai. Iya betul. Gimana cara mencarinya? Bisa dikalikan, bisa dibagi. Kalau pembilang dan penyebutnya dikalikan, dua-duanya harus dikalikan, dan dua-duanya harus dikali dengan bilangan yang sama. Kalau mau dibagi juga dengan bilangan yang sama. Maka kita akan mendapatkan pecahan yang senilai dengan A per B. Kalau A per B itu senilai dengan C per D, maka A itu dikalikan berapa yang hasilnya C, B juga dikalikan berapa yang hasilnya D, bilangannya harus sama ataupun dibagi ya. Untuk mengecek ini senilai atau tidak, boleh kali silang. A dikalikan D, C dikali B atau B kali C. Kalau hasilnya sama berarti itu senilai ya. Nah, contoh sini ada 1/2, apakah dengan 2/4 itu senilai? Kira-kira dikali berapa 1 ke 2? Iya, 1 dikali 2, 2. 2 dikali 2, 4. Barusan pengalinya sama, yaitu angka 2. Maka kalau sama pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 2, itu sudah bisa dipastikan bahwa itu pecahan senilai. Kalau tidak yakin seperti tadi, dikali silang ya. 1 dikali 4 itu 4, 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya sama, berarti itu senilai. Begitupun yang ini 1 kali 6, 6, 3 kali 2, 6 juga. 6 sama dengan 6 bernilai benar. Kita cek yang lainnya, boleh ya. Ada yang senilai, ada yang tidak. Ini cara mencarinya. Oh, 1/2.
Kalau sama-sama dikali 2, pembilangnya kali 2. 1 kali 2, 2. Penyebutnya juga dikali 2, 2 kali 2, 4. Maka 1/2 dengan 2/4 ini dikatakan senilai. Begitupun 1/3, ini semuanya dikali 2, 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6. 1/3 dengan 2/6 dikatakan senilai. Bu, boleh dibagi? Boleh. Misalkan kita punya pecahannya 4/8, mau sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 itu 2, 8 bagi 2, 4 ya. Jadi 4/8 itu senilai dengan 2/4. Yang ini bagi 3, 3/9, 3 bagi 3, 1, 9 bagi 3, 3. Ini pembaginya sama, 3. Kalau yang ini tadi pembaginya sama, 2. Yang ini 3. Maka 3/9 dan 1/3 itu senilai. Kalau yang bagian atas itu pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau yang bawah pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Coba kesimpulannya apa? Kita lihat. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama, tapi bukan 0 pastinya, karena bilangan kalau dikali 0 hasilnya 0. Dibagi tidak terdefinisi ya. Kita lanjut. Gimana cara menyederhanakan? Kalau menyederhanakan pastinya dibagi ya. Tadi supaya senilai dibaginya juga harus sama. Dibagi terus sampai sudah tidak bisa dibagi lagi, itulah hasil pecahan yang sederhananya. Di sini Ibu misal punya 4/8, kalian mau bagi 2 dulu Bu? Boleh. 4 bagi 2 hasilnya 2. 8 juga harus dibagi 2. 8 bagi 2, 4. Maka 2/4. Oh, belum sederhana karena 2 dan 4 masih bisa dibagi Bu. Iya. 2 bagi 2-nya 1, 4 bagi 2-nya 2. Jadi 4/8 itu bentuk yang paling sederhananya adalah 1/2 karena 1 dan 2 sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh keduanya, kalau tadi yang ini yang atas 4/8 mau langsung dibagi 4, bagus ya. 4 dan 8 itu bisa dibagi dua-duanya dengan 4 Bu. Iya. 4 bagi 4-nya 1, 8 bagi 4 2. Sama hasilnya 1/2. Sekarang Ibu punya 12/54. Mau bagi 2 dulu. 12 bagi 2, 6. 54 bagi 2, 27. Ternyata 6 dan 27 sama-sama bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 2. Kalau 6 bagi 2 bisa, tapi 27 nggak bisa. Jadi harus sama bilangannya, dibagi 3. 6 bagi 3 hasilnya 2, 27 bagi 3 hasilnya 9. 2 dan 9, 2 bagi 2 bisa, tapi 9 enggak. 9 bagi 3 bisa, tapi 2-nya tidak bisa. Oh, ini sudah sederhana, tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama lagi. Maka 12/54 itu yang paling sederhananya adalah 2/9 ya. Mari kita simpulkan. Bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana, sampai tidak bisa dibagi lagi ya. Itu. Kemudian jenis-jenis pecahan. Waktu di SD pasti sudah tahu ya, ada pecahan biasa atau pecahan murni. Pecahan murni itu pecahan yang pembilang dan penyebutnya, pembilangnya itu kurang dari penyebutnya, angkanya lebih kecil. Ini dinamakan pecahan murni. Kalau pecahan tidak murni, kebalikannya ya, itu pembilangnya melebihi angka penyebutnya. Tuh 3/2, pembilangnya 3, penyebutnya 2. Makanya yang ini bisa diganti menjadi pecahan campuran nanti. Nah, pecahan campuran seperti apa yang ini? Ada bilangan pokoknya, ada bilangan pecahannya 1, 1/4, 2, 1/3. Kalau tadi pecahan murni tidak ya, langsung begini. Kemudian kalau desimal, cirinya ada koma, iya, 0,1, 1,32, 0,562 dan seterusnya, itu namanya desimal ya. Komanya disebutin ya, dibaca koma gitu ya. Persen itu per berapa? Per 100. Lambangnya gimana nih? Kayak bulatan kecil pakai per, bulatan kecil lagi. Ini persen. Insya Allah sudah tahu.
Berapa sih persen itu? Karena per 100 tadi cara contohnya 10% itu senilai dengan 10 per 100. Kalau 15% berarti 15 per 100 dan seterusnya ya. Kemudian ada per mil, per 1000 dilambangkannya dengan bulatan kecilnya 1, pernya di bawahnya bulatan kecilnya 2, dibacanya per mil. Ini 10 per mil berarti 10 per 1000. 15 per mil berarti ditulisnya 15 per 1000. Lanjut. Nah, cara mengubah pecahan. Pelajaran yang tadi sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjut dengan mengubah pecahan. Gimana sih cara mengubah pecahan? Belum menjumlahkan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mengoperasikan, menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, membagi pecahan. Sekarang sampai mengubah pecahan dulu ya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, desimal, persen, per mil. Kalau tadi sudah dipahami, pecahan biasa yang kayak gimana, pecahan campuran kayak gimana, desimal, persen, per mil, insya Allah bisa. Nih, dari pecahan biasa, walaupun tidak murni, ini namanya pecahan biasa ya, karena pembilangnya lebih dari penyebutnya. Mau dirubah menjadi pecahan campuran, karena dari pecahan biasa supaya jadi pecahan campuran harus pecahannya yang pembilangnya lebih dari penyebutnya. 9 per 2 caranya, boleh kalian bagi langsung, boleh. 9 bagi 2, berapa 9 bagi 2? Dapatnya itu 4, sisanya 1, karena 4 kali 2 8, sisanya 1, maka didapatlah 4, 1 per 2. Ini kalau langsung. Kalau pakai cara boleh 9 per 2 itu bilangan yang bisa dibagi duanya 8 yang mendekatinya. 8 tambah 1 yang atasnya yaitu 9. 8 tambah 1-nya kita rubah 8 per 2 ditambah 1 per 2. 8 bagi 2-nya 4 ditambah 1 per 2, disatuin 4 tambah 1 per 2 itu menjadi 4, 1 per 2 ya. Pecahan biasa mau dirubah menjadi pecahan desimal, bagi kurung. Masih ingat bagi kurung? 9 bagi 2 dapat 4, kalikan 4 kali 2, simpen sini 8, dikurangi 9 kurangi 8-nya berapa? 1, turunin 0 karena sudah habis, tapi syaratnya di atas harus ada koma. 10 bagi 2 5, maka hasilnya 4,5. Cara keduanya boleh pakai perkalian. 9 per 2 dikali berapa? Dikali yang penyebutnya supaya jadi 10, supaya jadi 100, 1000 dan seterusnya. Yang mendekatinya supaya jadi per 10. Dikali berapakah 2 supaya jadi 10? Dikali, betul, dikali 5. 2 kali 5 10, maka yang atas pun harus dikali 5. 9 kali 5 45. 45 bagi 10 tadi per 10 itu komanya 1 angka di belakang koma, berarti ditulisnya 4,5. Dirubah ke persen, ingat persen itu per 100, maka dikalikan dengan 100%, karena 100 per 100 itu 1. Bilangan yang dikali 1 ya udah tidak berubah nilainya ya. 9 per 2 kali 100 berarti 9 kali 100 900 dibagi 2 450, maka ditulisnya 450%. Kalau per mil tinggal kali 1000 per mil, jadi 4500 per mil. Nah sekarang ini pecahan biasanya, itu cara merubahnya ya. Sekarang boleh kebalikannya, nanti kalian belajar lagi ya contoh nomor 2 nya ya. Nah, pada pembagian bersusun, jika hasil pembagiannya banyak, komanya boleh dibulatkan ya, ke ratusan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ribuan terdekat, terserah. Kalau 2 angka di belakang koma, ini misalkan 0,5367 mau jadi 2 angka, lihat angka ketiganya. Angka ketiganya itu 6. Mulai dari 5 itu nambah 1 ke angka sebelumnya. Jadi kalau mau dihilangin, berarti 3-nya harus ditambah 1, jadi 0,54. Begitu ya. Begitupun nilainya. Lanjut, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kebalikannya. Ada 2, 3 per 4. Gimana ya? Boleh kali tambah. Apa? Kali tambah. 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11, 11 per 4, maka hasilnya 11 per 4 ya.
Itu yang paling mudah. Kalau dijajarin gini juga boleh. 2 tambah 3/4. 2 itu hasil dari 8 dibagi 4, yaitu 2. Tambahin pembilangnya karena sudah sama penyebutnya. 8 tambah 3 11. 11/4 sama ya, hasilnya 11/4. Tapi kalau pengen cepat gini aja, kali tambah 4 kali 2 8 tambah 3 11. 11/4 gitu. Yang bawah 5 kali 3 15 tambah 2 17. 17/5 gitu ya. Itu lebih mudah pakai cara 2. Jadi dikali ditambah per 5 gitu. 5 kali 3 ya, atau 3 kali 5 boleh, tambah 2 17/5. Mengubah desimal sekarang menjadi pecahan biasa. Tadi ingat desimal itu yang ada koma ya. Kalau satu angka di belakang koma per 10, kalau 2 angka di belakang koma seperti ini berarti per 100. 0,25 berarti 25/100. Disederhanakan. Oh, sama-sama bisa dibagi 25. Pinter. 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 4. Itu kalau tahu langsung. Kalau tidak tahu boleh bagi 5 dulu, kemudian bagi 5 dulu gitu ya. Kemudian di sini ada 2,6, berarti ini 26 per 1 angka di belakang komanya berarti per 10. 26 per 10 disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 26 bagi 2 13, 10 bagi 2 5. Sampai sini sebenarnya sudah betul, tapi kalau dirubah lagi ke pecahan campuran bagus. 13 bagi 5 dapat 2. 2 kali 5 itu berapa? 10, sisanya 3. Jadi ditulisnya 23/5 begitu ya. Nah, sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ingat, 5% itu ditulisnya 5/100. Disederhanakan seperti tadi. Oh Bu, mau dibagi 5. 5 bagi 5 1. 100 bagi 5 20. Jadi 5% itu sama dengan 1/20. Begitupun contoh nomor 2. Nomor 3 kalian boleh pelajari ya. Mengubah per mil itu per 1000, 25/1000, diperkecil terus, ternyata boleh langsung dibagi 25 kalau tahu. 25 bagi 25 1, 1000 bagi 25 40. Jadi 25 per mil itu 1/40. Sampai di sini cara mengubahnya ya. Coba kita lihat ada contoh soal. Biar lebih jelas ya, nanti suka ketemu soalnya ya. Sebuah kantong berisi 50 kelereng. Nah, kelereng-kelereng tersebut diambil Amir 16 butir. Doninya berapa? 12 butir, dan sisanya diambil Rio. Berapa persen kelereng yang diambil Rio? Nah, kita hitung kelerengnya ada berapa? 50 yang baru diambil Amir 16, sama Doni 12. Kita jumlahin 16 tambah 12. Iya, 28. Berarti sisanya yang diambil Rio itu 50 diambil 28, atau boleh satu-satu. 50 diambil 16, diambil 12, boleh. Sisanya berapa? 22 butir. 22 butir dari 50 kalau ditulis dari pecahan, pakai pecahan 22/50. Karena persen itu per 100, 50 dikali berapa supaya per 100? Boleh langsung kali 2, 50 kali 2, makanya 22-nya juga kali 2. Hasilnya 44/100, atau boleh cara yang tadi, kali 100%. 22/50 kali 100%, 100 bagi 50-nya dapat 2. 22 kali 2, 44%. Jadi kelereng yang diambil Rio sebanyak 44% ya. Nah, latihan soalnya. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan-pecahan berikut. Gampang ya. Kalian nanti tulis di buku latihan. Nanti pas kita tatap muka, insya Allah Ibu periksa ya. Ada 18/48, ada 180%. Ini kepecahan biasa yang paling sederhana. Udah, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu nantiasa dilindungi Allah, saling mendoakan ya. Mudah-mudahan ibunya sehat, kalian di rumah sehat, ibunya juga, orang tuanya sehat semua. Amin. Mudah-mudahan
sekolahnya cepet beres, jadi kita bisa tatap muka lagi, lebih lebih enak ya. Kalau tidak mengerti bisa langsung bertanya begitu. Hari ini tugasnya kalian kalau belum paham silahkan rangkum yang kurang mengertinya ya. Boleh poin-poin yang pentingnya dirangkum, gak usah semua poin-poin yang pentingnya saja. Latihan soalnya kita nanti kerjakan, kemudian nanti kita bahas di sekolah kalau tidak paham ya. Nanti fotokan di grup seperti biasa, di grup WA, di kolase ya, diberi nama yang jelas sama kelasnya, sama tanggalnya. Itu ya bukti kalian sudah mengerjakan tugas. Jangan lupa yang belum absen di kolom komentarnya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.